Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subelo Wiono, dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan yang terhormat teman-teman semua. Di video ini kita berlangsung di ruang digital, mulai dari belajar, berdiskusi, menyampaikan pendapat, sampai membangun identitas diri. Semuanya tidak lepas dari media, sosial, dan teknologi digital. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, ruang digital seperti apa yang sedang kita isi hari ini? Apakah ruang yang dipenuhi kejujuran atau justru penuh manipulasi dan ketidakjujuran? Seringkali kita menganggap korupsi sebagai persoalan besar yang hanya berkaitan dengan pejabat dan kekuasaan. Padahal tanpa disadari, nilai-nilai koruptif bisa tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari, termasuk di dunia digital. Inilah alasan mengapa pendidikan anti korupsi menjadi penting, terutama bagi mahasiswa dengan semangat memenuhi ruang digital. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Secara sederhana, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan atau kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok yang pada akhirnya merugikan orang lain. Dalam kehidupan mahasiswa, korupsi tidak selalu berbentuk uang atau jabatan. Ia bisa muncul dalam bentuk mencontek, titip absen, memanipulasi data tugas, hingga melakukan plagiarisme baik dalam karya ilmiah maupun konten digital. Perilaku-perilaku ini sering dianggap sepele, namun jika terus dibenarkan, lama-kelamaan akan membentuk budaya tidak jujur. Dari budaya inilah praktik korupsi yang lebih besar bisa berkembang. Bagaimana sih dampak dari korupsi itu? Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak yang sangat luas. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, dan memperbesar ketimpangan sosial. Yang paling dirugikan sebenarnya adalah generasi muda. Ketika sistem berjalan tidak adil akibat korupsi, kesempatan untuk berkembang menjadi terbatas. Hak-hak yang seharusnya kita nikmati justru hilang. Oleh karena itu, korupsi adalah ancaman serius bagi masa depan bersama. Korupsi di era digital. Di era digital, bentuk-bentuk korupsi dan ketidakjujuran semakin beragam. Kita dihadapkan pada hoax, manipulasi informasi, penipuan daring, hingga penyalahgunaan data pribadi. Namun di sisi lain, teknologi juga memberikan peluang besar. Digitalisasi membuka ruang transparansi, memperluas partisipasi publik, dan memungkinkan masyarakat untuk saling mengawasi. Artinya, ruang digital bisa menjadi tempat subur bagi korupsi, tetapi juga bisa menjadi alat untuk melawannya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Apa sih itu memenuhi ruang digital? Nah, di sini saya akan menjelaskan makna memenuhi ruang digital. Gerakan memenuhi ruang digital mengajak kita untuk tidak membiarkan media sosial dan platform digital dipenuhi oleh konten negatif, kebohongan, dan praktik tidak jujur. Sebaliknya, ruang digital seharusnya diisi dengan nilai-nilai positif seperti kejujuran, integritas, dan kepedulian sosial. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting karena apa yang kita unggah, bagikan, dan komentari bisa memengaruhi banyak orang. Ruang digital adalah cerminan nilai yang kita pilih untuk kita perjuangkan. Ya, peran mahasiswa di era digital ini memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. Peran ini tidak harus diwujudkan dalam aksi besar, tetapi bisa dimulai dari sikap sehari-hari seperti jujur dalam akademik, kritis terhadap informasi, dan berani menolak budaya curang. Di ruang digital, mahasiswa bisa berperan sebagai penyebar edukasi, penyaring informasi, dan penggerak nilai integritas. Ketika kita memilih diam terhadap ketidakjujuran, secara tidak langsung kita memberi ruang bagi praktik korupsi untuk terus hidup. Ya, nilai-nilai anti korupsi, terdapat 9 nilai anti korupsi yang penting untuk kita tanamkan. Di antaranya kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, dan kepedulian. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan kehidupan digital. Kejujuran tercermin dari tidak melakukan plagiarisme, tanggung jawab dari kebiasaan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan keberanian dari sikap kritis terhadap ketidakadilan. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, ruang digital akan menjadi ruang yang sehat dan bermakna. Aksi nyata ruang digital. Melawan korupsi tidak selalu harus melalui aksi besar.
Hal-hal sederhana seperti mencantumkan sumber saat membuat konten, menolak manipulasi data demi popularitas, tidak menyebarkan hoaks, dan melaporkan penipuan online merupakan bentuk nyata integritas digital. Setiap aktivitas digital yang kita lakukan mencerminkan nilai diri kita. Ketika kita memilih jujur, kita sedang memberi contoh. Ketika kita menolak kecurangan, kita sedang ikut melawan korupsi. Ya, sebagai penutup, korupsi hanya persoalan negara, tetapi juga persoalan moral dan masa depan generasi muda. Melawannya tidak harus menunggu kita memiliki kekuasaan atau jabatan. Perlawanan terhadap korupsi bisa dimulai dari sekarang, dari hal kecil, dan dari ruang digital yang kita miliki. Mari menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam integritas. Mari kita isi ruang digital dengan kejujuran, keberanian, dan nilai anti korupsi. Karena masa depan bersih dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Memenuhi ruang digital dengan integritas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.